Maka bagaimana agar mereka bisa berbicara? Pendidikan akan merubah itu. Kalau satu keluarga miskin, satu sarjana bisa difasilitasi negara, dia akan merubah nasib itu. Dan saya membayangkan kalau saat di Indonesia itu ada satu penerima Nobel saja yang kita siapkan, agar kita punya satu pride sebagai bangsa bahwa kita bukan kaleng-kaleng. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ranking PISA kita yang rendah mesti digenjot. Lulusan pendidikan tinggi di Indonesia yang hanya 6,5%, saya kira mesti ditambah. Ini problem yang mesti kita selesaikan, sementara bonus demografi membayani kita. Dan tentu saja kalau dilihat dari jumlah periset perbandingan dengan Malaysia, ternyata kita jauh berkurang. Maka momen hari ini menjadi penting untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya itu. Lanjut. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang berikutnya adalah kelembagaan. Bagaimana lembaganya menjadi transparan. Bagaimana strategi dan kinerja yang dibangun untuk pengukuran yang jelas. Ya. Terus kemudian lembaga transparan ini tidak anti kritik. Tidak anti kritik karena kita harapkan riset ini menjadi sesuatu atau bahan yang bisa dijadikan dasar untuk orang melakukan evaluasi. Bukan cerita lampiran seperti nanti saya ceritakan. Dan tentu saja kolaborasi industri dan lembaga pendidikan atau riset, kami mengambil 3 pokok saja: pangan, digital, dan energi. Pangan yang bergizi, seimbang, kita bicara hulu sampai hilir, produktivitas, bagaimana cara mengelola, sampai kemudian pada hilirnya, ya peran negara. Menurut saya, pangan tidak boleh diliberalisasi. Digital, artificial intelligence yang bisa menyelesaikan banyak persoalan, termasuk mendigitalisasi pemerintahan untuk pelayanan publik sehingga bisa mudah, murah, cepat, pasti transparan nanti. Dan terakhir adalah transisi renewable energy yang hari ini orang marah-marah karena polusi dan kemudian kita kebingungan. Nah, hasilnya itu udah banyak, kenapa tidak dipakai? Lanjut. Dan ini adalah perbandingan personil dan dana riset. Kalau kita melihat dari Indonesia, kemudian Thailand, dan kemudian kita ambil Korea Selatan, ternyata ya kita memang butuh genjot. Maka ketika periset berkumpul hari ini, rasanya hari ini waktunya saya mendengarkan dari para periset apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa melakukan lompatan dan membereskan persoalan dengan bonus demografi yang kita miliki. Dan inilah angka-angka anggaran yang ternyata kita cuma 0,3, ya. Thailand saja bisa 1,1, dan kemudian Korea Selatan 4,8. Terbayangkan nggak kalau kita bisa ambil 1% saja dari PDB untuk para periset? Saya kira mereka akan jauh lebih bisa produktif. Lanjut. Bapak Ibu, teman-teman, maka kalau kita dorong kebijakan ini, maka riset tidak lagi sebagai sebuah lampiran. Lanjut. Maka riset harus menjadi inisiator atau asal mula dari penyusunan regulasi. Maka naskah akademis di situ. Jangan sampai dibuat dulu aturannya, maka dipaksa orang untuk membuat. Maka sering tidak klop. Tapi apa persoalannya, apa hasil risetnya, baru dibuatkan kebijakan. Dan ini regulator yang didampingi oleh para periset. Hampir semua lembaga rasa-rasanya penting untuk menghadirkan para periset-periset handal kita, termasuk hipotesis riset yang memang menantang, challenging, dan menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang ada di tanah air. Dan tentu output riset ini dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik sehingga orang nanti tidak kira-kira. Lanjut. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, life of researcher around the world. Ada yang risetnya nggak bagus kena hukuman. Tentu saya tidak sedang menakut-nakuti, tenang saja. Tenang, sabar, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang konkret mengarahkan para periset untuk menyelesaikan persoalannya, dan negara membiayai. Fokus. Dan ada yang ingin keluar, kemudian dia menjadi independen, dan dia berhasil di publik dalam pelayanan masyarakat karena risetnya. Lanjut. Maka Bapak Ibu, investasi tidak hanya melihat jumlah uang yang masuk, tapi output yang dihasilkan. Ini kita bisa lihat contoh di hilirisasi industri, wajib riset dengan periset lokal untuk mencapai TKDN. Jadi kalau kita bicara kondisi kita seperti apa ya, TKDN-nya kurang berapa? Kenapa periset tidak diajak?
Kenapa mereka tidak ditugaskan dengan target waktu dan volume tertentu sehingga mereka akan bisa menyelesaikan itu? Berikutnya lagi, ketika mereka sukses maka insentifnya bisa diberikan kepada periset. Pasti periset akan dengan semangat sekali karena dia akan menuju pada satu titik, satu idealita, dua insentif yang bisa diterima, dan itu sebuah penghormatan dan penghargaan. Berikutnya lagi, maka kalau itu dilakukan, IP right dari riset pasti naik, impact dari riset akan naik, budget riset naik, dan orang berbondong-bondong. Saya siap menjadi periset. Ini profesi yang terhormat, yang hebat, yang saya akan bisa mendapatkan itu. Berikutnya, maka Bapak Ibu, setelah ini semua, maka kita harapkan masuk pada tadi ke sisi ekonomi. Satu, umpama nikel saja mendapatkan nilai tambah, itu hasilnya sangat luar biasa. Ya, 15 tahun nikel kita akan habis, kopi kita sebenarnya punya